Pagi. Ini gaya-gaya motivator lagi. Supaya nggak ngantuk ya. Tadi supaya bahasanya nggak melo-melo lagi. Terus kayak gini nih, kalau saya ada lagi ini mesti melo gitu ya. Ya, jadi alhamdulillah Bapak sekalian, jelas saya bersama istri saya sebelumnya di BPDB. Nah, ini diminta oleh BPDB untuk sharing, berbagi, dan memang ini masih hangat-hangatnya, masih breaking news gitu ya. Dan alhamdulillah yang namanya saya terus mengalir dari alhamdulillah gitu. Saya rasa sangat bersyukur sekali sesuai dengan juga yang kemarin kartu utama yang saya dapatkan pada saat saya mengikuti training hybrid strategy bersama BPDB. Jadi saat itu saya mendapatkan 3 ayat yang dimana memang 3 ayat itu fokus saya bicara tentang amanah-amanah saya. Terus saya memang memiliki perusahaan resto, fast food, Ladija Racikan. Kami tidak baik-baik saja ya selama 2 tahun belakang pada saat ini. Yang namanya dunia ini nanti mungkin juga bisa kita setiap hari Senin sampai Jumat itu handphonenya setiap hari Senin sampai Jumat itu isinya nagih terus. Bu kapan bayarnya? Bu kapan kayak gini? Bu kapan kayak gini? Kami baru karena kalau ada Sabtu Minggu mungkin sudah di luar jam kantor gitu ya. Tapi alhamdulillah karena di MR kami sudah diajarkan mensikapi setiap ada itu ya harus sikapnya keren. Sebelumnya ya nggak mau keren. Gimana masuk gimana atau orderannya gimana ya gitu. Maka kami pun ya disomasi sama perusahaan, kemudian saya juga dilaporkan kesenangan oleh karyawan saya gitu ya, karena tidak bisa memenuhi kewajibannya. Kami dilaporkan kekesasaan oleh BPJS Tenaga Kerja karena tidak bisa membayar iuran tenaga kerja. Jadi hal-hal itu yang sudah biasa kami hadapi selama beberapa tahun selama pandemi ini. Terus terang yang namanya orang pasti akan terjadi sesuatu kegalauan ya. Gak mudah untuk menghadapi ini semua gitu kan ya. Dan sebenarnya ini Ramadan kemarin, Ramadan yang lalu itu saya sudah lemas sama istri saya. Mas, ini kita nggak bisa. Ini sudah kita ambil bendera putih ibaratnya. Bendera putih artinya kami sudah tidak bisa memberikan hak karyawan saya tidak bisa membayar supplier saya, ibaratnya just apa yang mau dijual nggak ada yang bisa dijual. Semua store saya sifatnya sewa, ya kami tidak memiliki aset. Rumah sudah saya agunkan di bank, ya bahkan saya juga mengagunkan rumah budi saya untuk membayar THR karyawan saya. Sepeda motor kemarin juga saya agunkan ke pajak. 5 BPKB dan motor saya agunkan ke pajak. Kenapa? Saya punya tunggakan pembayaran pajak tahun 2016 sebesar 46 juta. Jamaahnya kepada pihak pajak. Pak, gimana saya menyelesaikannya? Saya kan nggak punya duit. Ya, Bapak bisa lihat angsur, bisa cicil. Atau saya gimana ininya, apa caranya? Kalau misalkan ya Bapak sudah jaminan. Ya padahal sertifikat rumah saya sudah di bank. Saya nggak punya aset. Saya ambil berarti apa yang bisa kita jaminkan, karena kalau saya nggak bisa jaminkan rumah saya nanti ditempelin sila harta oleh pihak pajak. Akhirnya 5 BPKB itu saya agunkan semua. Alhamdulillah ini kemarin sudah lunas semua. Jadi rumah saya agunkan ke bank itu kemarin hampir 650 juta karena saya membeli rumah baru di sebelah itu tadi ya, karena kita masih budgetnya ingin berhutang, ingin itu saya saat itu malah bangga rumah sebelah ini. Saya cuma bilang sama tetangga saya, kalau ini bisa saya dapatkan dengan cara KPR itu bisa ambil, ya benar bisa. Tetapi ternyata itu juga inilah salah satu riset rezeki. Begitu juga saya setelah saya informasi kenapa saya Ladija ini kok nggak lancar-lancar. Saya berpaham dulu pada saat saya berkeinginan untuk menguasai saham mayoritas di perusahaan saya ini, bukan terpaksa saya harus mengagumkan rumah saya 600 juta untuk bisa menguasai saham mayoritas. Kembali itu adalah suatu perisai untuk menyelesaikan THR karyawan saya
akhirnya saya juga mengabulkan rumah Bu Desa lewat lagi kur DNI. Maaf ya kalau sini ada yang pakai. Tapi paling tidak kalau Bu DNI kalau kita DNR, kalau kita sudah pada situ, kalau sudah di luar logika kita ya sudah serahkan cepat. Kita dulu belum pernah saya tapi seperti itu. Ya, pikirnya adalah kalau gini harus cara seperti ini, kayak apa? Ya sama seperti itu. Jadi akhirnya ya alhamdulillah kemarin sudah lunas semua. Jadi kalau tanya kok bisa lunas 15 miliar, jadi bulan Ramadan kemarin, bulan Ramadan sebelumnya itu saya sudah titip balik sama istri saya. Kemudian anak kakak saya itu ya saya sampai apa ya nggak enak berapa kali sampai punya persoalan sih saya ganggu terus ini belum ada di sini. Saat itu saya belajar di audio di saat Ramadan saya dengarkan sama istri dari isya sampai subuh sampai sahur deh sampai sahur. Kok menarik ya? Ada berapa jurus itu? 46 jurus itu. 45 jurus di audio itu. Saya pelajari itu, saya dengarkan itu. Kemarin sampai itu nggak terasa sudah menjelang sahur. Kemudian dari informasi ada campaign online targeting khusus untuk bulan Ramadan. Kok pas 10 hari terakhir? Di situ saya kena lagi kan sampaikan oleh Pak Nas. Dan kemudian pas di malam Gadil jadi kalau 27 di situ Bapak Kapus katakan untuk bisa menghilangkan persepsi ini saya harus mengobati orang yang merasa saya punya salah. Saya tidak pernah soal Pak Bocor juga melukai. Setiap orang saya obati beberapa orang tua, istri, di musola tidak ada orang satu pun dan saya bisa menangis. Ya. Jadi semuanya memang berawal dari persepsi. Semuanya berawal harus ada pengakuan bahwa semua persoalan itu terjadi karena kita punya prinsip, kita punya dosa. Memang kita punya untuk mengakui itu. Dan saat itu juga saya akhirnya tidak pernah juga akhirnya saya itu keliling sektor. Semua sektor, semua kali saya minta maaf. Saya minta maaf 1% untuk karyawan saya. Saya minta maaf karena ini terjadi karena saya salah. Saya lagi jam-jam saya salah. Sudah punya niatan. Dan saat itu saya mungkin sebelumnya bangga dengan kata pikir saya coba ayo kita tutup surat tutup kita. Terus bagaimana kita LOB kan saya bisa melunasi utang pribadi saja, utang bank dan sebagainya. Dan itu nggak mudah, gitu kan? Tiba-tiba ada satu kabar bahwa di perusahaan saya akan diakuisisi dengan nilai yang bagi saya itu sudah istilahnya apa ya? Kayak kalau orang nawar itu sebenarnya nggak mungkin. Ini saya bukan saya katakan barang maksudnya karena ada nilai, tapi kalau secara pembukaan saat itu di pembukaan saya ada amanah ke 15M, aset-aset saya tinggal sekitar 4 ada aset tidak aset liquid gitu ya. Tapi ini mereka merencanakan bagaimana beli laginya seperti itu. Dari situ saya juga ini ada kabar dan memang tidak mudah proses untuk bisa akhirnya sampai kemarin tanggal 15 itu terjadi. Di balai saat itu saya bilang ke kawan saya, yang kawan saya satu hampir sekitar 400 orang ya, hampir 700 orang, yang saya mau bapak harus melakukan efisiensi besar-besaran, di mana saya sendiri, maaf ya kalau saya sebut angka, tapi tidak terjadi ya, sebentar juga
Nah dia gaji 50 juta, saya harus memotong gaji saya sama dengan manajer saya tadinya 7,5 juta jadi 3,5 juta. Itu saya lakukan bagaimana supaya bisa menyelamatkan perusahaan ini. Tapi disitulah akhirnya juga Mas nggak bisa ini, anggaran gaji 450 harus kita turunkan jadi 200. Gimana caranya? Setiap divisi cuma kita jatah-jatah seperti ini. Oke, kita lakukan. Dan setelah mulai sudah satu persatu sudah tidak lagi nyaman bila tidak. Dari 700 orang sekarang hanya tinggal 200 orang, 150 orang. Karena tidak semua bisa tahan dengan proses yang harus kita lalui. Meskipun saya bilang, ini nanti kita ambil, nanti kita akan coba ini. Pak, nggak bisa Pak, saya punya tanggungan ini, saya nggak bisa lagi dia saja. Ya sudah ngobrol, satu persatu mereka desain, dan itu saya rasakan betul. Saya punya bisnis lain juga. Bisnis saya tadinya saya juga aman-aman saja. Saya setiap tahun dapat saya belum dapat 20 juta dan sebagainya, tiba-tiba tidak diberikan lagi. Jadi habis itu sudah seperti ini dan saya tinggal gimana nih? Kita hanya punya seperti ini. Ya sudah, betul. Tetap kita optimis, tetap kita disiplin, tetap kita punya suatu semacam optimis bahwa ini pasti kita lalui. Artinya apa? Mungkin di sini Bapak Ibu jangan sampai punya prasangka bahwa ajaib itu, ya memang Panas bilang ujinya seperti ini bisa dapat, tapi harus ada satu semacam proses yang dimana itu harus betul-betul kita istiqomah. Ya kalau Bu Dewi itu apa itu jalankan nih Rianto ini di bukunya Bu Dewi itu halaman berapa Bu? 84 yang Bu Dewi sebutkan bagaimana ini konsisten kita lakukan 4 bulan. Terus sampai sekarang saya belum mampu untuk itu, tapi saya sudah ada niatan. Jadi kalau dulu kita nggak sempat itu rasanya gimana gitu ya? Bagaimana zikir, istighfar, sholat tobat setiap hari, sholat tahajud setiap hari, sholat tahajud setiap hari, diupayakan setiap hari, sholat jamaah di subuh, dan itu kita usahakan dengan sedekah subuh. Yang pulang kita sholat al-waqiah, kemudian zikir pagi, kemudian kita berangkat kerja kita lakukan ibek, mendoakan untuk membagikan orang. Itu kita terus kita coba istiqomahkan gitu ya. Karena untuk bisa aja ya harus banyak yang harus kita lakukan. Beruntung istri saya ini masih kuat bertahan dengan saya gitu. Terserah ya Pak, kalau saya sudah cerita tidak semua siap dengan kondisi ini. Terus kami pun di keluarga kami ada suatu juga bungkus permen. Kalau bahasanya kita menghadapi suatu persoalan itu namanya bungkus permen gitu ya. Jadi ada satu keluarga adik saya pun kemarin adik saya juga kena imbas, kena ini permasalahan, kemudian tanpa ada persoalan apapun akhirnya mereka berpisah. Ya, padahal sebelum mereka berpisah pun saya sudah belajar pada istri, sudah saya sampaikan, tolong kita pelajari, tolong ini kamu dengarkan dengan istrimu. Tapi itu tidak mereka lakukan. Tapi itu sudah terbaik. Itu adalah satu semacam pilihan. Ya, apa cuma itu adalah yang terbaik. Begitu. Jadi kalau tadi misalnya Pak Ras katakan setelah kita ada seminar ini, ayo ikut training. Apalagi sudah ada jimat seperti itu. Dan saya betul-betul terbukti setelah saya ikut UDP, duduk ya training, udah bisa dapat ayat seperti ini. Ya Allah udah, insya Allah itu Pak Yuda. Ayatnya itu sudah dekat, gitu. Meskipun dekatnya apa? Masih terus seperti itu gitu kan ya. Itu pun kemarin setelah kita ada pengumuman ada perusahaan yang waktu itu IPO dan sebagainya, detik-detiknya itu pun tidak bisa kita duga. Karena kemarin kita salah sedikit untuk menyiapkan bisa jadi ada terjadi kegagalan. Ternyata IPO perusahaan yang tersebut luar biasa kemarin. Dan 8 Agustus kemarin rasanya plong ya, dana turun, alhamdulillah. Pak, selama saya umur berapa ini ya? 52 ya. Itu saya selama ini kalau beli apapun tuh sifatnya itu mesti nyicil. Beli rumah ya mesti nyicil, beli sepeda motor nyicil, beli mobil ya mesti nyicil, beli apapun belanja ya nyicil. Padahal punya cash. Bahkan saya tuh ngejek kakak saya dokter sampai ini dokter kok nggak punya kartu nggak keren sama kayak gitu. Tapi saya berhenti kan. Ternyata lebih keren saya gitu. Kakak saya itu makanya seperti gitu kan ya. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah setelah kemarin ya Pak bukannya seri atau apa. Jadi
Pak Nas sudah katakan bahwa hutang adalah kejahatan agama. Ya. Jadi saya pun juga gitu, oke, sudah kita stop, kalau kita nggak punya duit ya sudah, tapi kalau punya duit ya sudah, silakan untuk dimanfaatkan. Akhirnya, kemarin saya tidak pernah belanja, langsung beli 4 mobil. Dan 2 mobil baru, 2 mobil saya, tapi bukan berarti untuk konsumsi, tidak, karena mobil itu pun juga ini untuk operasional perusahaan saya, ya. Tapi itu untuk dari uang pribadi saya, dan itu nanti akan disewa oleh perusahaan. Tapi ini suatu hal yang saya dulu tuh nggak pernah terbayangkan bisa melakukan ini, ya. Dan sudah mulai berubah mindsetnya. Kalau dulu udah ngapain beli cash, DP atau juga bisa kalau kayak gitu. Tapi Pak Nas sudah katakan hutang adalah kejahatan agama, sudah. Ini harus saya ini kan. Semua cash to cash, tidak boleh ada lagi yang kita ngaksu, ya. Dan nanti kemarin KPR saya lunasi 650 juta. KPR yang BNI yang rumah gede saya lunasi 153 juta. Hutang di pajak saya lunasi 46 juta. Rasanya itu langsung, ya Allah, gitu kan ya. Jadi seperti ini. Berturut-turut itu kemarin suatu anugerah. Jadi kemudian turut lagi kita dikasih modal oleh SKP untuk 15 untuk menyelesaikan semua kesulitan yang ada di perusahaan. Mobil saya kemarin adalah saya tuh dulu tuh punya keinginan mobil itu punya nomor khusus, ya. Nanti salah saya foto ya. Dan nanti saya punya 2 titik balik dalam hidup saya. Saya dulu tahun 2000 juga kena persoalan ini. 2006 saya ikut training ISQ dan situ ada angka cantik. Kalau lihat nomor saya itu saya ada 165. 1 hati 6 prinsip 5 langkah. 1 ihsan, 6 iman, 5 Islam. Saya yang polisi, Mas saya butuh nomor. Apa nomornya? Saya minta B165MR. Alhamdulillah 2 hari yang lalu nomor itu saya dapatkan. Jadi calon saya pernah kalau tahu B165 itu pasti saya. 165, 1 prinsip 6, 1 langkah, 6 prinsip 5 langkah, MR pada di sini. Dan satu lagi, Pak Yuda mewakafkan 50 juta untuk pesantren Khairul Hikmah Metode. Kira-kira keren tidak? Pengen tidak yang seperti itu? Pengen. Kalau pengen, ikuti training Khairul Hikmah Metode besok pagi. Satu lagi, alhamdulillah kemarin juga saya langsung masuk juga 10 konten untuk Dinas Biodiversity, karena saya juga punya niatan membantu terutama untuk kanan saya, tim saya, keluarga dekat saya. Mulai sekarang kalau menginginkan satu harus nabung. Kalau kita nggak bisa beli cash, nabung. Nabungnya pakai apa? Pakai emas, dinar, Khairul Hikmah. Gitu betul. Terima kasih Pak Yuda dan Ibu. Kita kasih puas buat Pak Yuda. Dan tentunya Bapak Ibu semua, saya menemani Bapak Ibu semua dari pagi sampai siang hari. Banyak omong, banyak salahnya. Saya pribadi mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke